Bismillah, kita lanjutkan. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap tidak ketinggalan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini karena kondisi lagi haid. Bagi para akhwat ya, para akhwat, begini, segala yang Allah tetapkan berupa fitrah dalam kehidupan itu mesti disyukuri. Di antara fitrah yang melekat dalam kehidupan tadi ada yang terkait dengan fisik, akal dan roh. Nah, fisik ini istimewa. Ya, karena fisik ini menjadi sebuah tampilan yang menampilkan ragam perbedaan. Ya, di antara yang paling mencolok adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik dari segi tampilan fisiknya yang nanti melahirkan karakteristik dan juga hal-hal kimiawi ya yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan untuk membedakan kedua insan ini walaupun dengan kesamaan dari sisi kemanusiaannya. Sama-sama manusianya, sama-sama kadar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun punya perbedaan dari tampilan fisiknya sebagai maslahat dan fitrah kemudahan untuk beraktivitas demi mencari bekal. Baik, salah satu yang diberikan kepada perempuan dan menjadi khas yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi nanti ada yang milik laki-laki, perempuan tidak. Ada yang sebaliknya, milik perempuan, laki-laki tidak. Yang jadi milik perempuan, laki-laki tidak, diantaranya adalah ada satu siklus haid. Ya, dan ini sangat bermanfaat untuk perempuan karena nanti sel-sel telur ya dari ovum yang tidak dibuahi ini ya ini kan nanti menjadi darah kotor yang mesti keluar. Kalau bertahan dalam fisik manusia, dalam fisik perempuan itu bisa membawa penyakit ya. Yang belum keluar aja kan sudah terasa itu ya, terasa gelisah, terus nggak enak, emosi nggak stabil. Nah, itu belum keluar aja sudah begitu ya, karena itu harus keluar. Begitu dia keluar nanti stabil lagi. Nah, itulah fitrahnya, itulah keindahannya. Dan dalam keadaan itu pun itu Masya Allah rukhsahnya tinggi, keringanannya tinggi, diberikan oleh Allah padanannya. Kamu jangan dulu ibadah nih ya, karena satu, ini darah kotor masih keluar. Kotor itu najis secara fisik kan? Yang kedua, tinjauan keduanya secara mentalitas nggak bagus ibadah dalam keadaan demikian ya. Ibadah sedang nggak stabil emosinya ya kan? Ibadah sedang dalam keadaan yang tidak seperti normalnya dari segi perasaan, dari segi ketenangan hati, terus dari segi fisik tiba-tiba sedang ibadah keluar darah kan nggak enak kan kondisi begitu. Makanya dikasih rukhsah, kasih keringanan supaya nanti ibadah yang ditunaikan sempurna sampai selesai masa haid itu. Tapi yang membahagiakan adalah amalan-amalan rutin yang biasa dikerjakan saat suci itu dituliskan, dihitung. Karena itu sering saya katakan, berbahagialah muslimah yang saat dalam keadaan sucinya dia membiasakan untuk memperbanyak amal soleh, baik dari segi kuantitas pun demikian meningkatkan kualitas. Dia rajin sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin baca Al-Quran. Itu saat tiba masa haidnya dituliskan pahalanya walaupun ia saat itu tidak mengerjakannya. Bukan cuma yang fardu. Dalilnya jelas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba tengah sakit atau semisal seperti orang sakit ya kondisinya, atau bahkan dalam keadaan safar yang menjadikan dia sulit mengerjakan rutinitas amalnya seperti yang sebelumnya dalam keadaan sehat atau mukim, maka walaupun tidak mengerjakannya tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti saat ia mengerjakannya. Anda safar sekarang, karena safar kemudian terjadi jamak qasar, zuhur asar di jamak dari 4 bahkan dikosor jadi 2. Terus salat sunnah nggak dikerjakan, tapi sebelum safar punya kebiasaan sempurna, bahkan ke masjid, bahkan sunnah dikerjakan. Itu saat Anda kosor pun dituliskan pahala salat sunnahnya, dituliskan pahala sempurnanya, dituliskan kalaupun nggak di masjid pahala di masjidnya karena kebiasaannya. Pun demikian orang sakit dan orang yang diasumsikan seperti sakit, seperti orang yang haid tadi ya. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Jadi kalau perempuan-perempuan dalam keadaan suci banyak ibadah, saat haidnya dituliskan pahalanya. Nah, demikian kalau di awal Dzulhijjah ini ada yang tiba masa haidnya sehingga tidak bisa mengerjakan amalan-amalan pokok seperti sholat misalnya, kan? Kemudian untuk baca Al-Quran ya dalam pendapat yang rajih
Kemudian juga amalan-amalan yang sifatnya tak mungkin dilakukan secara khusus seperti puasa misalnya, karena ikut dia. Ada ikhtilaf di puasa, tapi saya menguatkan pendapat yang tidak puasa ya saat dalam kondisi haid ini. Jadi dia tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan amalan lain. Kan tidak terhalang untuk berzikir, ya, mengingat Allah dengan istighfar, minta ampun sama Allah, belajar dari tafsir, belajar tajwid, ya kan? Yang diniatkan untuk pelajarannya, belajar baca hadis, belajar sirah, ya, pahala yang tadi udah dapat tambah dengan yang ini, ya, dan tidak menghalangi untuk meniatkan kurban, beli hewan kurban untuk diniatkan kalau memang ada peluang untuk itu. Wallahu taala alam bissawab. Coba kita lihat yang terakhir, apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya maafkan. Bagaimana jika rambut rontok? Apakah harus dikumpulkan sampai 10 Dzulhijjah? Tidak, saudariku, ya. Ini yang tanya perempuan, tidak ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan sampai tanggal 10. Cukup ambil aja semua, kemudian dikuburkan dengan rapi, ya, gali tanah, simpan ke situ. Kalau tidak memungkinkan ya kumpulkan, kemudian dibuang di tempat yang semestinya lebih tepat untuk bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai harus ditunggu sampai 10 Dzulhijjah, karena rontok itu bukan satu keadaan yang disengaja gitu kan untuk dicabut atau demikian, tapi ia terjadi dengan sendirinya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa rontok? Banyak pikiran, stres, ya, tingkatkan takwa, rajin ibadah sehingga nanti bisa diimbangi dengan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang itu melahirkan aktivitas yang cemerlang. Catat ya, bikin status quote. Baik, karena yang tadi saya sebut terakhir, maka ini mungkin bonus ya, karena ini penutup. Bolehlah yang tadi terakhir ini penutup gitu ya. Khitamuhu misk ya, mudah-mudahan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz? Saya mau menjalankan puasa, tapi nanti di pertengahan saya jika mendapatkan halangan haid karena memang sudah waktunya. Tadi sudah saya jawab. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jadi kalau mau mulai puasa sunnahnya besok subuh atau Kamis subuh ya? Dari sekarang Rabu kalau mau mulai tadi ya sudah. Kalau belum mulai Kamis boleh ya, Kamis. Dan sekalian juga saya sampaikan begini, kan ada kebiasaan puasa rutin ya, yang sunnah itu Senin, Kamis, bahkan ada yang puasa Daud gitu kan. Kalau yang 9 hari pertama Dzulhijjah ini istimewa. Jadi teksnya itu memperbanyak ya, silakan perbanyak. Memperbanyak itu kan sifatnya artinya bisa semua. Bahkan disebutkan karena Rasulullah SAW yasumut tis'an min Dzulhijjah, adalah Nabi SAW terbiasa memperbanyak puasa, bahkan ada yang menerjemahkan puasa 9 hari penuh ya, 1 sampai dengan 9. Ada yang menerjemahkan memperbanyak puasanya. Jadi memperbanyak itu relatif pada kebiasaan dan kekuatan serta kemampuan muslim yang dimaksudkan atau muslimahnya. Ada yang belum pernah puasa, ya bagi dia satu banyak. Ya, bagi dia satu banyak. Kalau pengen satu, mungkin kita siapkan tanggal 9-nya, karena itu yang paling istimewa di antara 1 sampai 9. Tapi kalau mau, latihan dulu. Karena kan bagi orang yang belum biasa puasa, tidak mudah puasa sehari itu. Jadi Anda bisa berlatih. Kalau hari ini belum, hari kedua misalnya Kamis ya puasa, ya kan? Nanti mungkin karena nggak biasa, zuhur sudah lapar, asar nggak tahan, buka, gitu kan? Nah, nanti lanjutkan lagi, Jumat Sabtunya tahan dulu, Ahad tahan, Senin mungkin puasa lagi. Nah, jadi naik sampai nanti tanggal 9 terbiasa. Ya, itu bisa dicoba juga ke anak-anak yang baru baligh ya, untuk bisa berpuasa tanggal 9. Tapi kalau Anda sudah rutin, sudah biasa, bahkan yang puasa Daud misalnya, nah ini bisa diteruskan. Bahkan naik level, yang tadinya sehari puasa, sehari tidak, bisa ini 9 hari berturut-turut puasa. Ya, bahkan kalau misalnya Anda bertanya, Ustaz gimana kalau Kamisnya pas saya buka puasa Daudnya? Pas masuk tanggal 9, nah ini bisa teruskan puasa boleh ya, dengan niat yang sekarang puasa di 9 pertama Dzulhijjah, dan itu pahalanya akan berbeda karena datangnya cuma setahun sekali ya. Kami kira demikian teman-teman sekalian. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini program ini akan coba kita buka sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti mohon izin ya ke teman-teman admin ya, mohon nanti disiapkan
baik di YouTube ataupun di Instagram. Jadi nanti kolom ya untuk tanya jawab. Dari tanya jawab ini diperkenankan teman-teman pemirsa saudara-saudari kita bisa bertanya. Nanti dari pertanyaan ini setiap pagi saya akan usahakan atau mungkin di waktu yang luang saya coba jawab sehingga nanti bisa diupload ya. Dan kalau sudah terukur kan gampang melihatnya. Ini kadang-kadang juga dapat informasinya dari kolom komentar gitu kan dan seterusnya kita khususkan. Semoga Allah muliakan kita semua, memberi jalan petunjuk kemudahan untuk kita beraktivitas dan semoga seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, semoga Allah melembutkan hati Anda untuk memaafkan saya dan semoga kita semua sekali lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.